Hai Novers semuanya, kembali lagi di channel Anomali, wadah di mana horor dan supernatural bertemu menjadi spiritual. Baru saja kami kemarin jalan-jalan ke dimensi purgatori. Yes. Ternyata kami jalan-jalan lagi ke dimensi purgatori level up atau purgatori level 2 atau apapun itu, intinya the next level of purgatori. Apakah ini dimensi api penyucian level 2? Apakah masih ada GR di sini? Apakah para jiwa tersiksa? Gimana kisahnya? Stay tune. Seperti halnya ketika di Purgatori episode kami yang sebelumnya ini, kami jalan-jalan ke dimensi tersebut karena klien menanyakan mendiang papanya ya waktu itu. Mendiang ayah, jadi ada ayah kandung sama ayah angkat. Mendiang ayah. Di episode kali ini ada juga klien kami yang bernama sebut saja Seruni. Sorry, bukan ayah angkat, ayah mertua ya. Ya, pokoknya gitulah. Teman-teman nonton sendiri ini. Di episode ini sama juga kami menangani klien. Sebut saja klien kami bernama Seruni. Kami juga jalan-jalan lagi ke dimensi purgatori, bahkan level up, karena Seruni bertanya mengenai mendiang ayahnya. By the way ya, Aileen, Jess, ada komen kan yang bilang daripada pakai kata almarhum mendingan pakai kata mendiang. Thank you, Anovers. Jadi kami pakai istilah itu. Emang lebih universal sih. Iya, mendiang aja. Walaupun kakak lebih terbiasa kata almarhum sih. Iya. Kayak lebih apa ya? Bila lebih umum almarhum atau mendiang. Tapi mendiang tahu kan. Oke, ya udah. For now mari kita pakai kata mendiang. Oke. Latar belakang klien. Sebut saja nama klien kami kali ini adalah Seruni. Dia WNI, warga negara Indonesia sebenarnya, namun dia bersuami American. Jadi memang dia sedang bekerja di Amerika. Yep. Dan Seruni punya ayah kandung, sebut saja namanya Budi. Dan punya ayah sambung bernama Tyson, American. Dua-duanya sudah meninggal. Nah, lalu apa yang menjadi pertanyaan Seruni? Ada beberapa. Tunggu, ada noise lewat. Satu, Seruni menanyakan mengenai mendiang ayah kandung yang bernama Budi. Disinilah letak cerita purgatori level up. Lalu, kalau waktu masih mengizinkan teman-teman, mungkin ada bonus konten juga. Kami akan cerita mengenai mendiang Tyson, ayah sambung yang adalah American. Lalu malaikat tubuh. Lalu saudara ipar yang misterius, sebut saja Marzuki. Sampailah kita pada chapter hasil penerawangan. Maaf ya Novers ya, gue bawanya agak ngebut. Soalnya ini sekarang udah jam 3 lebih seperempat. Dan kami berjanji terhadap teman-teman kami jam 5 harus di Puri. Gimana coba? Ya udah, gue terpaksa ngebut gitu lah ya. Maaf. Iya, di Puri beneran. Jadi di iya, Haji Grillnya. Oh. Disebut lagi restorannya ya sudahlah. By the time Novers nonton ini juga pasti kita udah. Iya, jadi sebenarnya hari ini kita lagi pada mau janjian. Kita mau main biliar bareng. Yeay. Yeay. Aduh, kena. Hari ini Kamis tanggal 28 September. Oke, yang pertama hasil penerawangan kami mengenai mendiang ayah sambung yang disebut dengan Tyson. Nah, seperti biasa, anomali kerja harus melalui validasi-validasi. Sekali lagi, teman-teman, Tyson ini adalah ayah sambung atau ayah tiri. Dan ini baru menikah dengan ibunya 5 tahun ya? 5-6 tahun terakhir. Ya, walaupun Seruni sendiri udah mengadu nasib di Amerika belasan tahun kan? Sekitar ya 11 tahun lah. Terhitung dari 2023 dihitung mundur. Nah, silakan Aileen mengenai ayah sambung, karakter orangnya gimana? Karakter orangnya sebenarnya aku ngeliat momen ketika muda itu sebenarnya orangnya cukup pekerja keras dan sebenarnya ada sedikit sisi ambisi dan karakter orangnya menurut aku unik. Kenapa? Karena biasa kan orang malas jalan-jalan ya. Aku pikir kan biasa orang yang sangat amat berdedikasi dengan kerjaan itu kan nggak terlalu suka jalan-jalan, lebih suka stay home kan. Ternyata enggak, dia suka traveling. Suka traveling, suka jalan-jalan. Dan ketika dia traveling dan jalan-jalan, moodnya kan baik banget. Dia itu suka ketika men-share
itu ke orang-orang, kayak ngajak, yuk kita jalan-jalan bareng, main bareng, traveling bareng gitu. Nah, ketika masa tuanya memang agak lebih emosional sih. Mungkin karena badannya feeling unwell, tapi overall dia bukan orang yang jahat. Yup. Dan gue berhasil memvalidasi bahwa tiba-tiba gue ngeliat dua hal. Satu, di sininya ada kondisi jantung. Nah, kondisi jantung ini yang nanti kalau waktu mengizinkan ada hubungannya dengan, sebenarnya bukan ada hubungannya, tapi kontras sekali dengan saudara ipar yang misterius yang sebut saja Marzuki. Sabar ya, Hanover semuanya. Balik lagi ke Tyson ini. Pertama gue ngeliat seru nih. Ini papa sambung ada kondisi ya. Ternyata udah pasang ring jantung sampai 2 kalau nggak salah. Terus gue bilang ini ada vision ya, seru nih. Waktu masih hidup, ini bukan berarti harafiah memori, tapi kayak sebuah simbolisme. Mungkin si Tyson ada kalung, tapi kalungnya dikasih ke mamanya Seruni. This is yours. Artinya orangnya tuh very giving. Bukan orang yang klaim atas kepemilikan. Dia tuh nggak segan-segan kayak, oh kamu mau arloji ini, ya udah, dia punya kamu gitu. Orangnya tuh seperti itu. Dan kata Seruni betul, papa sambung orangnya kayak gitu. Nah, hanya sampai situ saja cerita kami mengenai ayah sambung. Intinya koordinat beliau Tyson di tempat yang enak, ya dimensi kubu kanan lah. Pokoknya dimensi yang nyaman. Memang meninggalnya karena sakit jantung. Dan cepat sekali gitu. Oh ya, gue berhasil memvalidasi juga meninggalnya mendadak ya gitu. Sebenarnya gue nggak ngerti kenapa. Pokoknya ada memori Tyson begini, permata begitu melek, anjir gue udah depan Grim Reaper, udah depan administrasi, secepat itu. Ternyata meninggalnya dalam keadaan sadar, lagi duduk kedinginan bentar, terus minta diselimutin oleh mamanya Seruni, lalu gone. Secepat itu guys, secepat itu. Makanya gue bilang ini meninggalnya agak cepat banget ya. Oke. Nah, sampailah kita pada mendiang ayah kandung yang disebut dengan nama Budi. Ayah kandungnya ini udah meninggal lama. Tahun berapa, kalian ingat nggak? Kayaknya dia nggak mention tahunnya sih, tapi memang udah duluan. Seruni sendiri usianya berapa? Ingat nggak? Enggak. 42 I think, if I'm not. Ya, kalau dilihat dari perawakan wajah sih sepertinya emang menyentuh kepala 4 ya. Sepertinya ya, maaf ya Seruni ya, kami lupa nanya soalnya gitu lah. Tapi nggak usah bahas umur lah ya, karena karena penting untuk di backtrack tahunnya. Oh, oke. Nah, Seruni dengan usia katakanlah kepala 4 ya teman-teman, itu ayahnya sudah meninggal sangat amat lama, sehingga ayah kandungnya ini foto-fotonya tuh nggak ada. Kami hanya dikasih foto ayah kandung tuh ya masih bener-bener zaman tustel kamera yang literally difoto lagi pakai handphone. Itu kayak tahun 2000-an apa tahun 90-an gitu sih kalau dari fotonya, tapi kan kita nggak bisa kasih karena ya kalau semuanya... misalnya usia Seruni 40 nggak beda jauh sama kakak kan. Itu berarti ya usia kakak 8-9 tahun, about 30 years ago, 30 tahun lalu guys. Zaman masih foto, udah berwarna sih fotonya. Nah, kami hanya dapat dua foto ya. Intinya foto ayah kandung masih bersama mamanya Seruni yang sekarang. Seruni punya kakak, adik, ya pokoknya keluarganya. Ya udah, that's it. Hanya berbekal foto itu, kami mencoba menerawang. Kami mencoba memvalidasi apa aja sih yang bisa kami validasi gitu kan. Tiba-tiba guys, gue mendengar suara biasa dari GR lagi. Suara dari GR itu berkata, keblunderan dia, kesalahan hidup dia adalah wanita dan makanan. Dan ternyata apa kata Seruni? Oh iya, memang meninggalnya salah satunya karena stroke dan pola hidup yang buruk, ya kan? Terus dia punya cewek lagi, nggak tahu dia berapa banyak cewek deh. Dan kalau nggak salah judi nggak ya? Aku lupa inget deh. Judi nggak Len kemarin? Kakak lupa inget. Bukan. Judi Bukan, itu klien yang kedua. Iya. Oh, jadi klien yang kedua. Astaga. We had too many clients. Oke, fokus. Jadi wanita. Tapi Len, kamu ingat nggak si siapa ayah kandung ini? Dia punya beberapa cewek kan? Dan punya. Tapi aku lebih fokusnya bukan ke situ, tapi tanggung jawab dia sebagai seorang suami dan ayah. Gimana? Kamu dulu deh bilang. Aku ngeradar. Ini aku bisa bilang not a really good person. Kenapa? Karena tipikal orang yang lebih dengerin dan melakukan sesuatu itu berdasarkan egonya pribadi, tanpa memikirkan orang lain. Jadi ada banyak momen aku ngelihat di memori itu, beliau itu memang sayang sama anaknya, tapi agak acu tak acu sih menurut aku. Jadi tanggung jawab sebagai seorang ayah itu
kurang. Ditambah lagi juga banyak momen-momen dia itu orangnya kurang bijaksana, dan karena ngikutin ego alhasil pilihan hidupnya itu menjadi ngeblunder lah, jadi salah, nggak tepat. Dan menurut aku ketika semasa dia menjalani hidupnya pun juga menjalani karma, karena yang aku lihat memori dia agak menderita sih, kayak akhirnya sendirian, sakit-sakitan, dan hidupnya itu kayak nggak berjalan dengan baik sesuai yang dia mau. Oke. Gitu. Nah, gue melihat ada hal yang menarik nih, yang nanti ada hubungannya dengan penutup dari episode Purgatory Level Up ini. Ada tipe-tipe teman-teman Anovers yang tercinta, ada tipe pria yang main cewek di mana-mana, istrinya mungkin lebih dari 4, anaknya di mana-mana. Itu klien kami banyak yang seperti itu. Dari pria yang seperti itu, ada tipe yang ngerasa berdosa. Ada kayak gue harusnya nggak melakukan ini. Ada yang nggak merasa berdosa, guys, ya kan? Kami kami bor gitu hati. Enggak, kayak simple emang petoeng gitu loh. Emang kayak ya gue hidup untuk senang-senang. Emang gue salah kalau gue ngikutin diri gue. Gue percaya tidak ada satupun yang luput dari sistem karmic universe ya. Tapi ada orang kayak gitu. Nah, papa kandungnya Seruni tipe orang yang tahu rasanya, hatinya tuh jalan kayak gue nggak boleh nih kayak gini. Antara lain yang gue temukan, dia itu milih anak mana yang mau disayang. Anak dia ada beberapa, termasuk Seruni kan. I'm not sure dari cewek lain berapa, tapi dia milih yang mana yang mau disayang. Dan itu kayak jadi blunder. Itu satu. Kedua, dia sadar kok harusnya dia kayak gak boleh mencelup sana mencelup sini gitu kan. Itu bahasa slang ya. Tapi for some reason dia tetap melakukan. Nah, jadi ayah kandung ini tipe yang udah sadar tapi dilakukan terus. Oke, sampailah kita pada ngecek koordinat jiwanya papa. Dari gue dulu nih sebelum Jesslyn ya, gue langsung ngerasa ini kok vibrasinya familiar ya. Tapi gue nanya dulu ke Jesslyn. Jess, coba kamu jelasin. Nah, sekarang kamu jelasin, Jess. Oke, jadi aku ngelihatnya itu dia di dimensi kebukanan. Warnanya dimensi itu putih, tapi aku ngelihat ada api-api yang dari bawah tanah gitu, terus udah gitu sampai kayak sebadan, ya kira-kira sampai sedada lah gitu api-apinya gitu. Nah, tapi aku nggak ngerasa ini tuh dunia gelap gitu, bukan neraka, bukan. Terus kalau dibilang kayak purgatory yang episode sebelumnya itu juga bukan. Nah, ternyata aku kan akhirnya nanya sama Grim Reaper putih yang bertugas di situ, kenapa kok bisa sih ayah ini bisa-bisa masuk ke sini gitu kan. Terus udah gitu ini tuh diapain sebenarnya. Nah, akhirnya Grim Reaper ini bilang bahwa memang beliau ini dihukum, tapi karena masih ada kebesaran Tuhan, jadi beliau ini nggak langsung dimasukkan ke neraka, walaupun beliau berdosa di kehidupan yang sebelumnya gitu. Dan Keris juga bilang ini lebih ke arah diberi pelajaran. Dan ya kan aku tektokan kan sama Grim Reaper, sama Keris. Dan Grim Reaper juga bilang memang diberi pelajaran sementara untuk ke reinkarnasi berikutnya. Yap, teman-teman gak salah denger. Jadi untuk ke reinkarnasi berikutnya, bukan untuk dia abis disucikan terus langsung ke surga. Nggak segampang itu teman-teman. Karena masih ada pelajaran-pelajaran yang nantinya harus dia lalui, titik. Dan untuk karmanya itu dibayar tuntas sekarang saat ada di dimensi api-api itu. Melanjutkan yang Jesslyn bilang api-api tadi itu, jujur gue ngerasa memang ada energi api, tapi gue memang tidak melihat apinya for some reason. Tapi yang langsung gue berasa abstrak, tersiksa tanda kutip ya. Maksudnya gini loh teman-teman, arti kata tersiksa nggak harus physical. Misalnya kita hidup di dunia tersiksa dengan perlakuan orang tua, itu nggak bisa dibilang physical. Tersiksa dengan di PHP-in pacar ya. Itu tersiksa kan? Tersiksa dengan kita pengen ngerokok tapi rokok di ban oleh government. Itu bentuk siksaan yang bukan langsung ya, karuan kalau kita dicambuk, dipukul, yang fisik itu tersiksa fisik. Jadi ini yang gua rasa tersiksa non fisik. Jadi kayak ada rasa aku tersiksa banget. Sama kan polanya, sama seperti episode Purgatory kami yang sebelumnya. Tapi jeng yang Jesslyn bilang tadi,
kok ada Grim Reaper. Kalau di episode Purgatory kami sebelumnya, Grim Reaper-nya itu ngelihat dari jauh, cuma kayak hatinya Grim Reaper kayak gini, kayak aduh, harusnya kamu nggak di situ, harusnya kamu nggak di situ. Di episode kami kali ini, Purgatory yang level up ini, Grim Reaper-nya di dalam dimensi itu dan in charge. Iya kan? Berkuasa penuh In charge, gitu. bener. Baru gue tau, anjay, ini bukan Purgatory yang kemarin ini. Ini something else ini. This is manajemen kubu kanan, namun kok ada siksaan. Definitely bukan dunia gelap, karena GR yang in charge. Lalu gue coba tanya, tadi Jaslyn udah jelasin kan ini dimensi apa. Menurut GR, gue coba tanya, Kak GR ini apa sih? Dia maksudnya GR bilang begini, ini adalah dimensi bagi para jiwa yang sadar akan peringatan di hatinya, namun memilih untuk tetap melakukannya. Seperti yang gue jelasin tadi, bahwa dia sadar tapi tetap memilih untuk melakukannya, gitu. Terus kita udah ngeflow nih, langsung Seruni nanya, Anomali bisa nggak kita berdoa untuk mempersingkat waktu, ya katakanlah siksaan tanda kutip untuk jiwa papa itu? Langsung GR yang sama bilang, tidak bisa, karena sudah dimateraikan. Terus kita bingung kan, emang berapa waktunya? 3 minggu, 3 bulan, 1 bulan gitu kan, bingung kan? GR bilang, waktu yang kalian maksud tidaklah relevan di dimensi ini. Waktu atau time yang jika harus diinterpretasikan dengan bahasa manusia, di konteks dimensi ini adalah kekuatan dan kemampuan hati manusia tersebut, maksudnya jiwa, dalam menanggung rasa ketidaknyamanan. Kaget gue. Jadi seperti ini ya, Novers. Bayangkan lagi tadi kita tersiksa ya, kita mau ketemu pacar, ketemu pacar lagi, tapi baru minggu depan nih. Cuma seminggu loh guys. Seminggu ada yang bilang lama, ada yang bilang gak lama. Tapi kalau kita kangen banget sama pacar kita, seminggu rasanya kayak, ya kan Bill, seminggu rasanya lama amat kan. Gua nih udah gak ketemu anak gue berapa lama, nungguin cuma seminggu aja rasanya ya Tuhan lama banget. Nah, itu yang dimaksud Grim Reaper. Kekuatan dan kemampuan hati si jiwa itu, atau si jiwa itu aja lah bilangnya, dalam melewati ketidaknyamanan siksaan hatinya itu yang menentukan waktu sebentar atau tidaknya. Sayangnya ukuran waktunya itu sudah dimateraikan. Disinilah gue tahu, kita berhadapan dengan manajemen kubu kanan ini. Jadi sebelum kami ke bonus kontennya, that's it mengenai dimensi Purgatory level up ini. However, disclaimer ya teman-teman, kami belum final mengatakan ini Purgatory level up. Kenapa ada kesan Purgatory? Karena pola energinya mirip seperti episode kami sebelumnya, dimensinya. Dan lucunya ya, Lin, Jess, Tuhan tuh seperti kayak mengatur, abis klien yang ini pembelajarannya apa, klien yang ini pembelajarannya kayak lanjutan dari ini. Iya, berasa bener, berasa. Kayak sering banget gitu loh. Berasa, soalnya ini jujur ya teman-teman ya, jadi klien ini kita dapatkan memang setelah episode Purgatory keluar. Iya betul. Jadi kok kayaknya kebetulan banget gitu, kebetulan yang gak kebetulan. Liatin apa sih Lin, seru amat. Sambil ngechat sama adik aku, nanyain kue. Kue, bentar lagi Handi ulang tahun. Iya. Oh oke. Dia odong banget belum pesan kue sampai sekarang, siapa yang mau nerima? Jadi memang Tuhan sangat berkenan bagi jiwa-jiwa yang belum tentu dianggapnya sangat amat berdosa seperti manusia menghakimi orang-orang yang ada di dunia ini. Mungkin menurut kalian, manusia A itu jauh lebih berdosa dibandingkan dengan manusia B. Tetapi ternyata manusia A malah bisa mendapatkan pengampunan daripada manusia B. Seperti contohnya adalah kasus kali ini. Di kasus kali ini memang mendiang, aku juga mengikuti kalian memakai kata mendiang. Mendiang memang disiksa sementara untuk ke perjalanan selanjutnya, yaitu untuk melalui reinkarnasi. Mengapa? Karena Tuhan sayang kepada dirinya. Tuhan tidak ingin dia membayar karmanya di reinkarnasi berikutnya. Tuhan ingin menuntaskan karma dia sekarang dengan dia berada di dimensi itu. Sekian, aku hanya ingin memberitahu bahwa kita setiap manusia tidak bisa melabelkan dari mana orang-orang tersebut berdosa,
kapan dia berdosa, dosa-dosa apa saja yang berat, semua tergantung dari kacamata Tuhan. Bisa jadi yang teman-teman anggap dosa itu enteng, bisa jadi malah berat di kacamata Tuhan. Itu sebabnya aku di sini ingin sekali untuk memberitahu teman-teman bahwa tidak semua manusia itu suci, itu yang pertama. Dan yang kedua, setiap manusia mempunyai dosa masing-masing. Jangan manusia yang masih hidup terus-terusan mencoba untuk menghakimi orang-orang yang masih hidup juga. Maksudnya gimana, Keris? Enggak, udah bener kok. Oke. Enggak, maksudnya aku mau nanya kayak, berarti kalau misalkan kayak kata Keris gini, sama. Jadi untuk orang yang udah meninggal pun juga kalian tidak bisa menghakimi dia akan pergi ke surga atau tidak. Ditambah lagi, seperti yang teman-teman tahu, bahwa lapisan-lapisan dimensi itu ada banyak sekali. Kata Keris. Ya itu saja. Aku cuma tidak ingin kalian menghakimi orang dengan gampang. Kata Keris. Ini gue mau nambahin yang Keris ngomong ya, Hanover semua. Setuju banget, tapi ada satu yang gue gatal banget pengen nambahin. Kalau masih hidup antara manusia dengan manusia, harus ada sistem, bukan penghakiman, kasar lah penghakiman, tapi assessment. Bener salah. Ya kalau nggak semua manusia bisa berbuat seenaknya dong. Lampu merah dilanggar, ya kan, makanan orang lain direbut gitu. Rumah cantik gitu pada yang tinggal, gua sikat aja rumahnya. Itu harus ada dong. Itu kalau di dunia ya. Tapi kita yang di dunia aja udah main menghakimi satu sama lain. Tapi kalau kita sebagai manusia masih menghakimi pada jiwa yang udah nggak di tulang dan daging. Bagi manusia yang seperti itu, lo keterlaluan sih. Gitu aja sih. Yang pengen gue sampein. Nah, sampailah kita pada bonus konten. Mungkin hanya sebentar, tapi unik juga bagi kami, anomali, yaitu malaikat tubuh. Ini gue waktu itu ngeliat. Sebenarnya udah banyak sekali klien nanya mengenai kesehatan dan malaikat tubuh, dan cara kami juga udah kami, mungkin by the time ini di publish episode malaikat tubuh. Aku rasa sih udah duluan. I don't know, kita lihat deh editor gimana ya. Tapi teman-teman, malaikat tubuh kami sudah syuting, tapi mungkin lihatlah di publishnya gimana kan. Intinya kami kan bilang seledri, jeruk, atau yang nggak boleh coklat ini gimana. Nah ini Seruni ini tiba-tiba teman-teman, gue melihat gambar yang aneh banget. Ulernya kayak, gue nggak tahu deh, ular yang nggak begitu gede tapi gerak-gerak gitu, sampai gue pikir, ih sableng ya nih visionnya, masa disuruh makan ular sih. Terus gue nanya kan, gue nggak berani nanya kayak, Kak Seruni makan ular ya? Anjir, nih konsultan model apa men gitu. Kalau ikan atau daging sapi udah, ya udahlah ya. Gue sampai nanya, Kak Seruni, kok aku ngeliat vision ular ya? Emang dulu pernah dipatok ular? Gue berdiplomatis kan. Terus dia bilang, ya sebenarnya saya pernah makan ular sih, kata dia gitu. Pantes dalam hati gue. Pantes. Dan ternyata teman-teman, intinya ini yang gue belum berani detail, karena daripada gue salah, gue bilang ya udah Kak Seruni nggak usah dicamkan dan dilaksanakan. Tapi ada something di bagian ular yang menjadi doping powerful buat Seruni, ya kan? Kakak bilang gitu kan. Jadi gue nggak tahu apakah jantung ular atau minyak ular atau darah ular, atau yang jelas bukan venomnya ya, bukan bisanya, atau daging ular. Gue nggak yakin teman-teman, tapi kayak ada abstrak. Kayaknya lebih ke minyak deh kayaknya. Soalnya kakak dikasih lihatnya Lin, visionnya ular terus slimy-nya yang ditekankan di gambar itu. Ular kan slimy kan, tapi technically ya begitulah, vision baru. Jadi mungkin maksudnya minyak ular. Dan ternyata gue Google ya, minyak ular ada, tapi nggak tahu palsu atau asli. Mungkin minyak ular itulah yang menjadi doping buat si Seruni ini. Oh, sedikit lagi bonus juga, ada suara dari GR juga. Kayaknya GR yang di dekat purgatori itu ngebantu. Bilangnya gini, pil penenang yang kau konsumsi itu tidak membantumu. Terus tiba-tiba Seruni bilang,
enggak, aku nggak konsumsi pil penenang. Ya, gue pikir gue salah. Tapi dia bilang, tapi aku minum. Tut, dia jelasin mereknya sih. Itu namanya pil penenang, Kak Seruni. Ya kan dia bilang, aku minum itu sih gitu, buat bantu tidur cluenya gitu kan. Iya. Ya itu penenang. Oke, nah yang terakhir Marzuki seperti janji gue. Ini sebelum Jess dan Aileen cerita ya. Mendingan Jess sama Aileen cerita dulu deh. Silakan, siapa yang mau cerita? Aileen dulu mungkin. Aileen. Marzuki yang sepupunya ya. Iya. Dimulai dari penuturan Marzuki sering dengar orang nyakar atap lah, pintu digedor-gedor. Itu aku Silakan. nggak terlalu inget loh ceritanya. Ya karena memang ini bonus konten. Kita mau kakak dulu yang Kakak deh cerita. Ya, ada petasan meleduk bukan sih? Ya. Jadi saudara ipar Seruni yang bernama Marzuki ini di Indonesia. Kalau Seruni kan di Amerika. Lupa nge-silent. Sorry. Dan Marzuki ini sering ngadu ke keluarganya bahwa rumah gue yang di jalan ini nih di Indonesia itu kok sering kayak ada suara petasan meleduk gitu kan. Terus gangguan-gangguan lain yang sampai kayak pintu suara di cakar gitu kan. Ya udah, ada apa anomali? Tolong liatin dong, kata Seruni. Ya udah kami liatin kan. Wanjay, pas kami lihat, kami bilang ada fotonya nggak? Nggak ada, lewat Google Map. Ya jadi manual lewat Google Map terus street view gitu kan. Apa yang kalian lihat? Wah, dari awal aja ngelihat padahal tuh Google Map ya? Iya. Google Earth kan ya? Ya pokoknya antara dua itulah. Nggak Iya. tahu deh. Iya. Iya, pokoknya antara dua itu. Kita ngelihat, waduh, kok berasa nggak enak banget dari luar ya? Gitu. Dan kami pikir mungkin belum diupdate kali ya sama Google Map atau gimana kan. Terus kita minta foto yang di dalam rumahnya gitu. Ya ada beneran fotonya lagi ulang tahun foto-foto gitu kan. Wah, energi auranya ya segelap pintu sebelah gua nih warna hitam. Black. Kalau kalian tinggal di situ mau gak? Nggak mau sih. Nggak mau Mau, sih. Silin. Nggak Makasih, mau. Lin. Thank you dah. Nggak mau. Itu banyak arbis, ada iblis. Aku terus terang ya, aku ngerasa ini rumah kok kayaknya yang punya malah yang bermasalah ya gitu. Jadi bukan dari santet. Kalau santet sih kalian nggak berasa juga kan? Enggak. Aku lebih berasa itu gangguan dan emang kontrak sih. Nah, berbicara mengenai kontrak, ini yang mau gue sampaikan, Anover semua. Ini nggak lazim nih. Gangguan dengan intensitas power segini, ya segininya kami nggak bisa menjelaskan ke siapa Anover semua ya. Pokoknya dari radar ability kami, ini kok kuat sekali ya. Ini nggak wajar nih. Santet kami hampir nggak pernah nemuin yang sepowerful itu. Kalau pakai skala bisa dijelaskan nggak? Bisa. Coba. Dari 1 to 10 ya. Kalau santet itu, let's say yang terbesar berapa? 10. Enggak sih. Enggak, maksudnya makanya susah kan. Anggap aja 9. Soalnya 10 itu mukjizat Tuhan. The way skala begini works, the way skala jelek banget sih kalimat gue. Cara menginterpretasi skala itu adalah kan kalau udah ada referensi yang sebelumnya. Udah. Yang Yang mana yang paling Kalimantan. tinggi? Yang Kalimantan. Ya udah, yang Kalimantan berapa? Kalimantan yang kita ke sono DA. Iya. Oke, itu berapa? Sorry, bukan Kalimantan yang kita ke Kalimantan, tapi yang kasus orang hebat itu. Iya. Yang di yang di Jakarta itu. Iya, yang di Jakarta Oke, itu. oke. Itu berapa? Itu mau dibikin 10. Yang Sebenarnya itu nggak kacanya 10 juga sih. 8 deh. 8 lah ya? 8 deh. 8 ya? 8. Yang kemarin itu I think about 7 kurang dikit Iya. intensitasnya teman-teman. Ya, Jadi 6 sampai 7 lah. yang kemarin itu Iya. intensitasnya 7 kurang dikit. Nah, santet nggak bisa sepowerful itu yang kami lihat ya, kecuali berasa banget santet. Kami nggak merasa ini bukan santet, kiriman bukan, gangguan juga kok aneh ya. Ternyata begitu kami dikasih lihat foto Marzuki itu, wah, kayaknya kontrak. Kayak pernah ke orang pinter. How do I know ini kontrak? Gue tiba-tiba langsung ngelihat sesuatu energi di sininya. Kak Seruni, ini Marzuki ada sesuatu ya di sininya, kondisi medis. Dan yakinnya gue analisa Marzuki satu setengah kali lebih yakin dari siapa tadi, ayah sambungnya Tyson ya. Ya kalau Tyson itu medis, gue langsung bilang ini Marzuki pasti ada sesuatu kondisi medis di dadanya, dan bener sakit jantung. Tahu kenapa teman-teman? That's the price to be paid. Itulah harga yang harus dibayar. Dengan kata lain, ini kontraknya nih.
Tapi karena klien kami adalah Seruni, kami nggak mau ikut campur soal Marzuki, like ngapain juga gitu. Dan kita kan nggak kenal juga, dan nggak kenal Marzuki juga dan kan jauh pula kan. dan nggak minta tolong Nggak juga. minta tolong juga. Kami wah ini sih, this is sudah bukan gangguan lagi. Ini udah dia adalah sendiri yang kontrak. Kenapa Lin? Kita cuman kasih assessment doang sih, karena kan Iya. beliau kan menanyakan kepada kami. Tapi memang itu baru assessment sementara, butuh tetap ke lapangan langsung sih untuk Betul. menangani. Soalnya butuh datanya lebih. Kalau dari foto Yes. kan validasinya kan agak terbatas. Walaupun dari Kak Seruni sudah cukup mewakilkan, tapi I think masih butuh validasi lebih lainnya. Karena again yang melakukan itu bukan Kak Seruninya. Oh Iya, enggak, bukan, jauh kan. jauh. Seruni di US, Marzuki di Indonesia. Dan gak ada hubungannya sih menurut aku. Nggak ada Masalah hubungannya. hubungan supranaturalnya ya nggak Beda ada. masalah sih ini. Itu karena Seruni sayang sama saudara iparnya, dia ingin nanyakan ke kami. Ya gitu. Udah sih cukup. Udah cukup Intinya sih. soalnya purgatori jangan terlalu jauh. Iya, Oke, udah 1, cukup sih. 2, 3. Selesai sudah episode kami kali ini. Nah sekarang di bagian penutup, kami bawa lagi, kami coba recap episode Purgatory Level Up. Dan supaya gue bawainnya enak, kata beberapa Anovers, Kawili tetaplah dengan ciri khas Kawili yang bersila. Nih gue melakukannya. Beneran ada yang minta gitu guys. Tapi Kenapa? Tapi apa? tapi emang enak banget sih bersila. Ini sebenarnya boleh nggak sih intermezzo dikit? Boleh. Iya, jadi sebenarnya kita baru beli kursi gitu. Oh, ya udah kawin aja. Tada! Ya, kita beli kursi. Nah, terus udah gitu kemarin tuh ada pilihannya, ada yang mau ada tangannya atau yang cuman begini aja gitu. Terus Kak Willy dari awal tuh kayak nggak mau yang ada tangannya. Katanya kenapa? Alasannya supaya bisa bersila, supaya bisa naikin kaki. 1 bisa bersila, 2 supaya tangannya lebih. Iya. Dan Ailin mana bisa tumpang kaki dengan gampang gitu. Jelek Lin kalau ada tangannya, kamu nggak. Bukan begitu maksudnya, kamu tumpang kaki begini tapi tangan kamu begini, nggak anggun. Anggun kan begini. Oh, Beneran. aslinya aku duduknya nggak begitu. Aslinya aku duduknya begini sih guys. ya di depan kamera kan nggak boleh gitu ya. Oh ya lu mending gue kadang-kadang ngangkat kaki kalau Oh iya, udah lah, emang kita enak sih. kita agak rock and roll kalau duduk. Iya, iya betul. Oh, Anovers belum lihat kalau Ailin main biliar. Kenapa memang? Dia lupa kalau dia cewek. Emang aku ngapain? Susah. Ya, bentar. Angkat kaki. Ya, kakinya. Iya, itu kamu, Lin. Tanpa sadar kamu. Sedikit begitu sih memang. Itu emang kau don't pikir think mas-mas so. ngeliatin kenapa, Lin? Kayaknya ngeliatin cowok-cowok. Mari kita lanjut aja ya. Ya, yuk. Di bagian penutup ini kami akan coba recap lagi mengenai dimensi Purgatory Level Up. Belum final guys, belum. Nah, ini contekan kami. Oke, Contekan yang mana tuh? ada di grup. Silakan lihat gambarnya. Oke, Udah lihat sebentar ya. Oke. Oh iya, kayaknya tadi udah lihat tapi belum Aku baca. udah lihat. Bentar ya. Contekan ini, Anovers tercinta semua, adalah klasifikasi yang gua update berdasarkan video kami yang sebelumnya. Sudah gua katakan bahwa di episode klasifikasi dimensi setelah kematian, ya itu 2023 dan masih bisa diupdate. Anomali juga pasti nggak paling tahu semuanya. However, sekarang mungkin lebih enak bagi teman-teman ngelihatnya. Ini kalau teman-teman lihat, di yang kiri itu ada gambar bumi. Gue bilang bahwa di situ ada dimensi gentayangan, ada juga dimensi arbis. Karena memang semuanya mengambil tempat di bumi, ya kan? Gentayangan Iya. dan arbis rata-rata di bumi. Betul. Walaupun arbis kadang-kadang ada di tempat-tempat aneh dimensi juga. Lalu yang kedua, di kotak kedua itu dimensi yang mungkin vibrasinya tidak enak. Ada dimensi abu-abu, dimensi kekuasaan para iblis, dunia gelap, dan purgatori di episode kami Purgatori yang sebelumnya. Nah, semuanya ini sudah dijelaskan kecuali purgatori di episode kami sebelumnya. Dan kotak ketiga itu anggap saja yang vibrasinya lebih nyaman atau mungkin itu dekat dengan kubu kanan. Ada dimensi sekolah lagi. Itu juga kamu jelasin. Kok kayak film Doraemon ya? Iya, kok kayak seneng gitu Jangan sih. sampai kakak ulangin suara Suneo-nya nih. Jadi jangan. Dimensi sekolah lagi, dimensi HB obviously, dan purgatory level up. Nah, kenapa gua taruh purgatory di kotak kedua dan purgatory level up di kotak ketiga? Itu karena yang di purgatory purgatory yang kotak kedua yang di episode kami sebelumnya itu bukan milik kubu kanan. Itu dimensi yang seharusnya orang yang nggak bersalah masuk ke situ karena merasa tanda kutip bersalah.
Itu dimensi purgatori yang kami lihat sebelumnya. Tersiksa namun tidak harus tersiksa, bisa move on kepada cahaya tapi memilih nggak mau move on. Itu yang kami sebut purgatori. Nah, yang purgatori level up ini definitely manajemen kubu kanan, ada sistemnya, ada materainya, dan ini definitely kubu kanan yang gue nggak bilang menciptakan, tapi definitely kubu kanan yang in charge, yang menjaga dimensi ini. Akhir kata, apakah dimensi purgatory level up ini adalah purgatory level up dan sesuai dengan yang disebut dengan api penyucian? Jawabannya apa guys? Tidak tahu. Gue jujur aja teman-teman. Namun jangan-jangan ini untuk menutup video, jangan-jangan istilah purgatory, dimensi penyucian pun atau pensucian pun luasnya juga banget. Bisa jadi. Bisa jadi. Bisa guys. jadi. Kami nggak tahu. Soalnya setiap kali juga kalau kami menerawang orang meninggal, itu dimensinya juga ada yang klien 1 dan klien 2 dimensinya sama, tapi banyak juga yang berbeda gitu, dan kayak banyak tingkatan-tingkatannya gitu. Surga pun atau yang biasa kita sebut dengan utopia juga nggak sama gitu kan. Maksudnya banyak tingkatan-tingkatan gitu, nggak semuanya sama gitu. Dari sini ya, Aileen, Jess, nggak kebayang betapa keterlaluannya jiwa yang masuk Dunlap. Iya. Mungkin by now teman-teman Anovers bisa meresapi betapa keterlaluannya jiwa yang masuk dunia gelap. Karena tadinya gue pun berpikir dimensi hukuman tuh hanya satu, yaitu dunia gelap. Ternyata seiring anomali berjalan melewati waktu dan menangani kasus-kasus, oh ada juga dimensi yang pelajaran atau siksaan yang bukan dunia gelap. Iya. Dan temporary, ya kan? Kata kuncinya temporary, sementara. Kalau dunia gelap, bye-bye. Tidak terbatas. Bye-bye. Gitu. Dan boleh nyinggung dikit gak sih? Sedihnya adalah yang masuk ke dalam dunia gelap ini adalah orang-orang penting yang melakukan korupsi. Iya. Iya. Jujur, korupsi ya kayak kita deh misalnya gitu, nggak usah jauh-jauh deh orang penting kayak kita gitu, kita ngambil hak milik orang gitu, itu dosa banget sih. Apalagi kalau sampai orang itu sengsara, makanya kayak penipu-penipu gitu. Iya. Iya, aku pernah nanya sama Keris, mengambil hak milik orang lain itu dosanya besar, apalagi kalau orang tersebut sampai merasa dirugikan. Cukup ya, Aileen mau Cukup nambahin? sih, Aileen nambahin. Lebih mau ingetin untuk bertanggung jawab sama setiap tindakan kita aja sih. Karena setiap tindakan kita itu berefek ke orang sekitar kita dan ke universe ini juga, tanpa kita sadari maupun kita sadari. Yang penting jangan punya niatan untuk nyakitin orang sih. Oke. Udah? Sekian dulu video dari kami kali ini. Untuk sementara di tanggal 28 September hari Kamis 2023, dimensi ini kami namakan Purgatory Level Up. Dan tentu saja ini tidak final. Maybe one day kami tahu ini nama dimensinya apa. Dimensi ini kami tidak mau hubungkan dengan agama manapun atau kepercayaan manapun, tetapi dimensi ini kami ngambil nama dari Purgatory itu sendiri, yang referensinya adalah episode kami sendiri juga. Berarti P2 gitu ya? Ya, udah P2 kayak lah, udah level kayak up gitu. Udah kayak parkiran. Iya, kayak parkiran. Iya, P2. Udah ntar kemana-mana. Thank you for watching, Anovers semuanya. Please klik like, share, subscribe, dan sampai jumpa di tempat biliar. Loh? Bye bye. Dah. Halo, sakit. Kok biliar? Keren kan? Oke, langsung ya. 1, 2, 3. Bajunya ternyata kayak cowok banget. Hah? Digulung-gulung. Padahal bajunya kayak begini. Jadi maunya digulung atau nggak digulung? Enggak, karena bajunya lagi feminim. Oh, bajunya yang lagi feminim. Ini yang Kamunya pomelo enggak. ya? Yang pomelo. Iya. Ntar minum dulu. Enaknya minum air doang. Kesannya tuh kayak minum apa gitu. Yuk, 1, Oke. 2, 3.